Hai semuanya. Ketika kita membicarakan olahraga tim, pikiran kita seringkali secara otomatis melayang pada momen-momen klimaks yang dramatis. Kita membayangkan seorang penyerang sepak bola yang melepaskan tendangan melengkung ke sudut atas gawang. Seorang pemain bola basket yang melompat tinggi untuk melakukan slam dunk penentu kemenangan di detik-detik terakhir, atau seorang pemukul bisbol yang berhasil mencetak home run saat semua base terisi. Merekalah pahlawan yang wajahnya akan terpampang di halaman depan surat kabar keesokan harinya, yang namanya akan dielu-elukan oleh para penggemar dan yang cuplikan aksinya akan diputar berulang-ulang di televisi. Sorotan lampu selalu tertuju pada mereka, sang pencetak angka, sang penentu kemenangan. Namun, di balik setiap kilatan cahaya dan gemuruh tepuk tangan itu, ada sebuah kebenaran yang jauh lebih dalam dan mendasar tentang hakikat sebuah tim. Olahraga tim dalam esensinya yang paling murni bukanlah cerita tentang satu bintang, melainkan sebuah pelajaran panjang tentang ribuan kontribusi kecil, penting, dan seringkali tak terlihat yang dijalankan jauh dari sorotan. Inilah pelajaran tentang arti kontribusi tanpa pamrih. Mari kita mulai dengan peran yang paling mudah kita kenali, namun sering kita lupakan signifikansinya, sang pemberi assist. Dalam sepak bola, sebelum sebuah gol indah tercipta, seringkali ada seorang gelandang yang dengan visi briliannya melihat celah yang tak dilihat orang lain. Ia mungkin tidak berlari secepat kilat atau memiliki tendangan sekeras meriam, tetapi otaknya bekerja beberapa langkah di depan. Ia menerima bola di bawah tekanan, menahan gempuran lawan, lalu dengan satu sentuhan presisi, ia mengirimkan umpan terobosan yang membelah pertahanan dan menempatkan sang penyerang dalam posisi 1 lawan 1 dengan kiper. Sang penyerang yang mencetak gol akan berlari ke sudut lapangan sambil merayakan, kameramen akan menyorotnya dan komentator akan memuji penyelesaian akhirnya. Namun, tanpa umpan cerdas itu, tanpa visi sang gelandang, momen magis itu tidak akan pernah ada. Sang pemberi umpan ini mengajarkan kita pelajaran pertama. Kesuksesan besar seringkali dibangun di atas pundak seseorang yang tugasnya adalah membuat orang lain terlihat hebat. Kontribusinya adalah menciptakan panggung bagi orang lain untuk bersinar, dan ia menemukan kepuasan bukan dari sorotan yang ia terima, melainkan dari keberhasilan kolektif yang ia bantu wujudkan. Kemudian, mari kita bergeser lebih jauh ke belakang, ke area di mana pekerjaan yang dilakukan justru semakin jauh dari kemewahan statistik dan pujian. Di sana, berdiri seorang bek tengah atau seorang libero dalam bola voli. Tugas mereka bukanlah mencetak angka, melainkan mencegah lawan melakukannya. Keberhasilan mereka tidak diukur dari jumlah gol yang mereka cetak, tetapi dari jumlah gol yang tidak terjadi. Mereka adalah benteng pertahanan, tembok kokoh yang menghabiskan 90 menit penuh untuk melakukan tackle bersih, menyundul bola-bola berbahaya, dan menutup ruang gerak penyerang lawan yang paling lihai sekalipun. Ketika mereka melakukan pekerjaan mereka dengan sempurna, nama mereka jarang disebut oleh komentator. Keheningan adalah tanda kesuksesan mereka. Sorotan hanya akan tertuju pada mereka ketika mereka membuat kesalahan, sebuah tackle yang terlambat, sebuah posisi yang salah yang berujung pada kebobolan. Mereka hidup dalam tekanan konstan di mana kesempurnaan dianggap sebagai standar dan kesalahan sekecil apapun bisa menjadi bencana. Peran ini mengajarkan kita tentang tanggung jawab dan ketahanan mental. Ini adalah tentang memahami bahwa menjaga fondasi agar tetap kuat sama pentingnya, jika tidak lebih penting, daripada membangun menara yang megah. Mereka adalah perwujudan dari kontribusi yang bersifat preventif, sebuah pengorbanan tanpa henti demi keamanan dan stabilitas seluruh tim. Di luar peran-peran yang jelas terlihat dalam bertahan dan menyerang, ada ekosistem pemain dengan peran-peran spesifik yang keberadaannya sangat krusial bagi strategi tim secara keseluruhan. Bayangkan seorang pemain basket yang dikenal sebagai spesialis 3 angka. Ia mungkin tidak pandai menggiring bola atau melakukan operan-operan ajaib. Tugas utamanya sederhana, berlari tanpa bola, mencari posisi kosong di luar garis 3 angka, dan siap sedia saat bola datang kepadanya. Kehadirannya di lapangan, meskipun ia tidak menyentuh bola selama beberapa menit, memiliki dampak besar. Kehadirannya saja sudah cukup untuk merenggangkan pertahanan lawan, memaksa satu pemain bertahan untuk selalu menjaganya di sudut lapangan. Ruang kosong yang tercipta di tengah inilah yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh pemain bintang tim untuk menusuk ke dalam atau melakukan manuver lainnya. Kontribusi pemain ini mungkin hanya terlihat dalam bentuk 2 atau 3 tembakan sukses dalam satu pertandingan, tetapi dampak tak terlihatnya, ruang yang ia ciptakan bagi rekan-rekannya berlangsung sepanjang waktu ia berada di lapangan.
Pelajaran dari pemain spesialis ini adalah tentang memahami dan menerima peran kita dalam sebuah sistem yang lebih besar. Tidak semua orang bisa melakukan segalanya, tetapi setiap orang bisa menjadi yang terbaik dalam satu tugas, sekecil apapun kelihatannya, demi berfungsinya sebuah mesin kolektif. Inilah tentang kerendahan hati untuk menguasai satu tugas, sekecil apapun kelihatannya, demi berfungsinya sebuah mesin kolektif. Kemudian, mari kita bergeser lebih jauh ke belakang, ke area di mana pekerjaan yang dilakukan justru semakin jauh dari kemewahan statistik dan pujian. Di sana, berdiri seorang bek tengah atau seorang libero dalam bola voli. Tugas mereka bukanlah mencetak angka, melainkan mencegah lawan melakukannya. Keberhasilan mereka tidak diukur dari jumlah gol yang mereka cetak, tetapi dari jumlah gol yang tidak terjadi. Mereka adalah benteng pertahanan, tembok kokoh yang menghabiskan 90 menit penuh untuk melakukan tackle bersih, menyundul bola-bola berbahaya, dan menutup ruang gerak penyerang lawan yang paling lihai sekalipun. Ketika mereka melakukan pekerjaan mereka dengan sempurna, nama mereka jarang disebut oleh komentator. Keheningan adalah tanda kesuksesan mereka. Sorotan hanya akan tertuju pada mereka ketika mereka membuat kesalahan, sebuah tackle yang terlambat, sebuah posisi yang salah yang berujung pada kebobolan. Mereka hidup dalam tekanan konstan di mana kesempurnaan dianggap sebagai standar dan kesalahan sekecil apapun bisa menjadi bencana. Peran ini mengajarkan kita tentang tanggung jawab dan ketahanan mental. Ini adalah tentang memahami bahwa menjaga fondasi agar tetap kuat sama pentingnya, jika tidak lebih penting, daripada membangun menara yang megah. Mereka adalah perwujudan dari kontribusi yang bersifat preventif, sebuah pengorbanan tanpa henti demi keamanan dan stabilitas seluruh tim. Di luar peran-peran yang jelas terlihat dalam bertahan dan menyerang, ada ekosistem pemain dengan peran-peran spesifik yang keberadaannya sangat krusial bagi strategi tim secara keseluruhan. Bayangkan seorang pemain basket yang dikenal sebagai spesialis 3 angka. Ia mungkin tidak pandai menggiring bola atau melakukan operan-operan ajaib. Tugas utamanya sederhana, berlari tanpa bola, mencari posisi kosong di luar garis 3 angka, dan siap sedia saat bola datang kepadanya. Kehadirannya di lapangan, meskipun ia tidak menyentuh bola selama beberapa menit, memiliki dampak besar. Kehadirannya saja sudah cukup untuk merenggangkan pertahanan lawan, memaksa satu pemain bertahan untuk selalu menjaganya di sudut lapangan. Ruang kosong yang tercipta di tengah inilah yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh pemain bintang tim untuk menusuk ke dalam atau melakukan manuver lainnya. Kontribusi pemain ini mungkin hanya terlihat dalam bentuk 2 atau 3 tembakan sukses dalam satu pertandingan. Tetapi dampak tak terlihatnya, ruang yang ia ciptakan bagi rekan-rekannya, berlangsung sepanjang waktu ia berada di lapangan. Pelajaran dari pemain spesialis ini adalah tentang memahami dan menerima peran kita dalam sebuah sistem yang lebih besar. Tidak semua orang bisa melakukan segalanya, tetapi setiap orang bisa menjadi yang terbaik dalam satu tugas, sekecil apapun kelihatannya, demi berfungsinya sebuah mesin kolektif. Inilah tentang kerendahan hati untuk menguasai satu tugas, sekecil apapun kelihatannya, demi berfungsinya sebuah mesin kolektif. Kemudian, mari kita bergeser lebih jauh lagi ke belakang, ke area di mana pekerjaan yang dilakukan justru semakin jauh dari kemewahan statistik dan pujian. Di sana, berdiri seorang pemain basket yang dikenal sebagai spesialis 3 angka. Ia mungkin tidak pandai menggiring bola atau melakukan operan-operan ajaib, tugas utamanya sederhana, berlari tanpa bola, mencari posisi kosong di luar garis 3 angka, dan siap sedia saat bola datang kepadanya. Kehadirannya di lapangan, meskipun ia tidak menyentuh bola selama beberapa menit, memiliki dampak besar. Kehadirannya saja sudah cukup untuk merenggangkan pertahanan lawan, memaksa satu pemain bertahan untuk selalu menjaganya di sudut lapangan. Ruang kosong yang tercipta di tengah inilah yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh pemain bintang tim untuk menusuk ke dalam atau melakukan manuver lainnya. Kontribusi pemain ini mungkin hanya terlihat dalam bentuk 2 atau 3 tembakan sukses dalam satu pertandingan. Tetapi, dampak tak terlihatnya, ruang yang ia ciptakan bagi rekan-rekannya, berlangsung sepanjang waktu ia berada di lapangan. Pelajaran dari pemain spesialis ini adalah tentang memahami dan menerima peran kita dalam sebuah sistem yang lebih besar. Tidak semua orang bisa melakukan segalanya, tetapi setiap orang bisa menjadi yang terbaik dalam satu tugas spesifik yang dibutuhkan oleh tim. Inilah tentang kerendahan hati untuk menguasai satu tugas, sekecil apapun kelihatannya, demi berfungsinya sebuah mesin kolektif. Namun, kontribusi yang paling fundamental dan paling tak kasat mata mungkin bukanlah dalam bentuk aksi fisik, melainkan dalam bentuk komunikasi dan energi positif. Di tengah riuhnya pertandingan, ada suara-suara yang terus terdengar.
seorang kiper yang berteriak mengatur barisan pertahanannya, seorang point guard yang memberikan isyarat tangan untuk menjalankan pola serangan, atau sekedar teriakan "awas di belakang" dari seorang rekan tim. Komunikasi ini adalah lem perekat tak terlihat yang menyatukan 10 atau 5 individu di lapangan menjadi satu unit yang kohesif. Tanpa komunikasi ini, formasi akan berantakan, pemain akan saling bertabrakan, dan kesalahpahaman akan terjadi. Selain itu, ada juga kontribusi dari para pemain di bangku cadangan. Mereka yang mungkin tidak akan bermain 1 menit pun dalam pertandingan itu, tetapi tetap menjadi supporter paling vokal di pinggir lapangan. Mereka memberikan semangat saat tim tertinggal, merayakan setiap poin seolah-olah mereka sendiri yang mencetaknya, dan menjaga atmosfer positif di dalam tim. Peran mereka adalah menjaga moral, memastikan bahwa semangat juang tim tidak pernah padam. Kontribusi emosional dan verbal ini tidak akan pernah tercatat di lembar statistik manapun, tetapi tanpanya, sebuah tim hanyalah kumpulan individu yang bermain sendiri-sendiri.